minta izin nih. Oke, udah. Mulai, Pak Dit. Silakan lah udah. Silakan. Para Ahmad dilajengkeun heula. Sok, enggak, Pak Dit. Bapak kalau perkara tumbler, memang kalau misalkan dipakai gelas itu yang saya alami juga anak-anak malas nyucinya gitu. Makanya soal tumbler tidak diharuskan keseragaman, hanya saja yang pasti eh, berkaitan dengan tujuannya saja. Jadi mengurangi sampah botol plastik, nanti juga impact-nya ke pengelolaan sampah yang ada di sekolah. Gitu, Pak. Pak Dit bisa mulai dulu. Saya. Sudah dari tadi juga, Pak ya. Ada yang Artinya lain, Pak Jaki, Pak Rahma? mau menjelaskan dulu bentar. Ini udah sambil Oh, siap. direkam, jadi guru yang lain bisa menyimak. Ibu Bapak sekalian, saya ingin fokus dulu ke RPP atau modul. Jadi RPP atau modul ini memang tentang lingkungan hidup, tapi di balik lingkungan hidup ini ada 6 indikator adiwiyata. Jadi masing-masing mata pelajaran silakan integrasikan dengan salah satu poin berikut ini. Misalkan poin pertama adalah menjaga kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase. Ini hubungannya dengan kebersihan WC, kemudian hubungannya juga dengan aliran air. Kan di Al-Khairiyah kita mengalami masalah ya terkait drainasenya yang nggak jalan. Nah ini kan menjadi masalah sosial. Nah ini cocok tuh buat mata pelajaran IPS. Ya permasalahan sosial terkait drainase. Nanti misalkan tentang apa IPS? Tentang gotong royong membersihkan drainase materinya. Jadi poin drainase. Atau yang kedua ini yang paling banyak kayaknya mengelola sampah begitu ya. Ini bisa melalui 3R ini masuk mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain sebagainya dengan cara bisa membuat karangan, materinya itu buat poster ya atau prosedur teks. Ya ini nomor 2. Yang ketiga melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon atau tanaman. Ini masuk 2 pelajaran, ada IPA, ada matematika. IPA tentu saja terkait pembibitan penanaman. Kalau matematika ini menghitung jumlah tanaman atau menghitung jumlah pohon. Atau misalkan menghitung tinggi pohon. Nah, bisa seperti itu. Yang keempat, melakukan penghematan dan konservasi air. Ini hubungannya dengan hemat air, bisa masuk pelajaran PAI terkait makanan dan minuman yang tidak boleh mubazir. Ini bisa masuk ke sini. Kemudian yang kelima, melakukan penghematan dan konservasi energi seperti listrik dan lain sebagainya. Ini bisa dibuatkan poster hemat listrik atau poster terkait matikan saklar lampu. Yang keenam, melakukan inovasi terkait PLH. Ini SBK biasanya masuk begitu ya terkait inovasi ini. Dan ada pertanyaan, kenapa harus ada terarium di tiap kelas? Nah, jadi terarium ini nantinya menjadi penilaian inovasi nomor 6 yang dimiliki oleh SMP IT Al-Khiriyah. Jadi silakan RPP atau modulnya diintegrasikan dengan masing-masing poin ini. Begitu. Kemudian kan tadi saya sudah share juga contoh RPP atau modul di link, tinggal di ATM. Tinggal di ATM seperti itu. Nah kemudian, boleh di zoom ya Bapak Ibu semuanya di handphonenya. Jadi ini adalah contoh RPP. Mata pelajarannya ini mata pelajaran PPKN begitu. Materinya ada Bu Hamidah ya.
Ada Bu Hamidah di sini, Bu? Ada ya. Nah, materinya itu terkait kebebasan berpendapat. Jadi materi diskusi ya. Saya coba contohkan. Nah, jadi ini salah satu contohnya. Saya ngambil dari yang paling jauh. Emang bisa PKN dihubungkan dengan lingkungan dan ke indikatornya bisa. Nah, ini saya ambil dari Pendidikan Kewarganegaraan kelas 7 semester 2. Di mana ini masih RPP, artinya bertilas begitu. Nanti bisa diubah juga ke modul. Menampilkan perilaku kemerdekaan mengeluarkan pendapat, kompetensi dasarnya mengaktualisasikan kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Jadi materinya terkait mengeluarkan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Apa yang dihijaukan ini? Yang dihijaukan ini adalah kalimat yang ada hubungannya dengan lingkungan. Jadi tujuan pembelajaran peserta didik dapat menerapkan kebebasan mengeluarkan pendapat tentang pelestarian lingkungan hidup. Makanya dihijaukan begitu. Nah, sama materi ajarnya terkait kebebasan mengeluarkan pendapat. Nah, Ibu Bapak, di langkah-langkah untuk pendahuluan, tolong nantinya ini disamakan. Di mana di apersepsi ini, yang pertama saat pendahuluan atau memulai pembelajaran itu, mengecek kesiapan kelas dalam pembelajaran, mulai dari absensi, kebersihan kelas, meliputi kelas tanpa sampah, dan lain-lain. Jadi di pendahuluan ini dimasukkan. Kemudian masuk ke kegiatan inti begitu ya, yang merupakan materi yang diintegrasikan dengan lingkungan. Misalkan dieksplorasi, peserta didik membagi diri ke dalam kelompok-kelompok yang diminta untuk guru untuk mendemonstrasikan kebebasan mengeluarkan pendapat tentang pelestarian lingkungan hidup. Jadi di dalam materi PKN itu dikelompokkan dan berdiskusi terkait pelestarian lingkungan hidup. Nah, pelestarian lingkungan hidup ini nanti bisa merujuk ke sampah atau tadi masalah sanitasi atau drainase. Dan di kegiatan penutup ini juga disamakan, guru mengingatkan siswa untuk mematikan saklar lampu jika tidak digunakan dan menjaga kebersihan kelas dan sampah.